Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Dwi Ariyanti Putri dari Prodi Teknik Informatika kelas TI 2024D dengan 3 digit NIM terakhir 118. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil proyek saya untuk memenuhi tugas mata kuliah PBB dengan judul Project Ocean Mart. Ocean Mart sendiri adalah aplikasi web untuk membeli seafood segar secara online. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat katalog produk, mengelola keranjang dan wishlist, melakukan pemesanan, serta meletak status pesanan. Project ini dibuat menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan frameworknya saya pakai Bootstrap. Langsung saja untuk penjelasan kodenya. Yang pertama ada home. Nah, di home ini saya jadikan live server utama. Jadi dia akan membuka halaman utama dari website ini. Nah, di sini tampilan utamanya ada titelnya yaitu Home Ocean Mart, lalu nyambung ke Bootstrap file ini. Setelah itu juga stylenya nyambung di style CSS di file ini. Lalu di sini saya kasih stylenya juga sampai di line. Nah, di line 429 untuk tampilan websitenya sendiri di awal seperti ini. Nah, saya akan jelaskan bagian-bagiannya satu-satu. Di pertama ada header, ada di class container ini ada navbarnya. Di sini saya ada add image yang saya ambil dari sini sebagai brand logo, lalu ada tulisan juga yaitu Ocean Mart yang tampilannya di bagian sini. Ini logonya, gambar logo, lalu ini teksnya. Setelah itu untuk navbar teksnya saya taruh di sini, ini sampai sini. Isinya adalah link home HTML yang ini linknya aktif, lalu sebelahnya ada my order, about us, ini namanya, tampilannya ada di sini home, my order, about us, dan yang aktif home. Setelah itu untuk ikonnya yang sebelah teks ini ada 3 ikon bar, yaitu wishlist, keranjang, dan profile yang nanti akan tersambung pada ketiga file ini yang ada di sini. Nah, ini tampilannya di websitenya, ada icon love untuk wishlist, keranjang untuk file keranjang, dan profile untuk file profile. Setelah itu ada kursor. Di sini saya buat 5 gambar kursor yang saya ambil dari sini. Nah, ini C1 sampai C5. Dan saya namakan banner 1 sampai banner 5. Sini tampilannya bisa digeser. Nah, ini terdiri dari 5 gambar. Setelah itu sini untuk mengatur preview-nya atau tombol kembali, dan ini next-nya. Dan selanjutnya ada, nah di sini untuk tombol fitur box option, fitur option yang ada di sini. Nah, di sini terdiri dari kategori, price, review, availability, dan delivery. Lalu apply-nya juga. Nah, di sini saya buat kategorinya terdiri dari beberapa kategori termasuk fish dan lainnya. Lalu di kelas kedua ada untuk add price-nya yang saya buat dari 0 sampai 35 USD range-nya. Setelah itu saya buat review. Di sini saya buat stylenya menjadi warna kuning untuk bintang yang di add dan putih. Sini saya buat kodenya agar menampilkan 5 bintang dengan ketentuan 1 bintang diwarnai dari bintang 1 sampai 5. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini saya atur 5 kali.
Nah, ini value-nya diisi 1, 2, 3, seterusnya sampai bintang ke-5. Setelah itu availability saya bagi juga jadi in stock dan out of stock. Tampilan di websitenya seperti ini, ada 2. Setelah itu delivery-nya ada di sini, jadi kita bisa checklist salah satu atau salah duanya, bebas, bisa pilih lebih dari 2. Di sini ada pilihan instant, same day, next day, dan regular. Saya artun ke warna hitam. Setelah itu di bawahnya, di bagian sini, nah di sini di bawah, di bawahnya sini ada atur untuk apply-nya. Jadi saat diklik maka semua option fiturnya ini akan terupdate. Lalu di bawahnya di sini ada boxnya untuk promo. Jadi seperti iklan itu ada fast shipping, terus produk, flash deal, dan secure payment. Di sini bisa dilihat. Lalu selanjutnya saya nah di sini ada tampilan paling bawah produk margin warna hitam. Kalau di websitenya seperti ini. Nah di sini, setelah itu di sini ada tampilan produknya setiap box. Sini di setiap halaman saya atur untuk 9 produk box. Nah di sini ada 9 produk yang deskripsi tampilannya bisa dilihat di sini. Ada name, kategori, price, review. Nah di sini namanya itu ditampilkan di website, tapi di kategori ini saya buat agar hanya ditampilkan di kode saja. Jadi nanti dia di websitenya ini tidak di add, tapi langsung dikategorikan. Di sini ada beberapa produk, semuanya hampir sama. Setelah itu di sini ada untuk pilihan add-nya. Jadi di sini kita punya table cache-nya ada instant, same day, next, dan regular. Di sini kita atur waktu menggunakan option fitur. Nah di sini juga, di sini ada fitur untuk klik buy now. Jadi di home ini kita bisa melakukan pembelian produk lewat box yang bernama buy now. Saya akan praktekkan untuk buy now terlebih dahulu. Dan di sini salah satunya ada fresh whole salmon. Nah ketika diklik buy maka kita bisa masukkan kuantitinya. Lalu saat dikonfirm maka dia akan masuk ke halaman order HTML. Ketika kita masukkan data, lalu memilih delivery-nya, payment methodnya, ketika diklik order maka dia akan masuk ke my order, tapi untuk sekarang tidak saya masukkan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, nah ini pagination-nya di pagination logic. Nah di sini saya atur di setiap halaman ada 9 box produk, dimana jika kita coba klik ke halaman lainnya maka akan muncul beda produk. Nah seperti ini. Kita kembali dulu. Nah ini total pack-nya saya buat 2. Setelah itu ini untuk tampilan produk sesuai halaman, dan untuk menerapkan pagination-nya tombol brave dan next-nya. Kalau ini untuk soal atau melihat semuanya. Selanjutnya ada file about us terlebih dahulu.
Kita di awal ini seperti tadi ada title, lalu nyambung link ke post tab dan style CSS. Di sini ada stylenya. Nah, di bodinya ini ada seperti ini, navbar di home sama saja. Ini saya skip, tidak jelaskan. Setelah itu di main ada tentang ini, saya bukakan terlebih dahulu. Nah, di sini ada teks untuk menampilkan about us, title. Setelah itu ada who we are. Ini saya buat header, lalu ini keterangannya, permission, dan ini sampai kontak us dan keterangan lainnya. Lalu di sini saya buat juga seperti home HTML. Nah, di sini bisa dilihat. Setelah itu di my order. Nah, di sini di my order untuk menu unpaid-nya saya buat manual sendiri, jadi di sini tidak ada link aktif untuk melakukan JavaScript. Nah, di shipping juga saya tidak atur, di complete juga saya tidak atur. Jadi di sini saya hanya mengatur di file di menu processing. Nah, di sini sebelumnya saya sudah melakukan beberapa percobaan order. Bisa kita cek dulu filenya. Nah, di sini seperti tadi juga ada title, link ke post tab, lalu ke style CSS. Di sini ada stylenya juga. Setelah itu di sini juga ada header untuk ke navbar seperti tadi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa menunya dibagi jadi 4, yaitu unpaid, processing, shipping, dan complete. Setelah itu di sini untuk unpaid-nya ya, saya masukkan teks manual, jadi bukan dari proses input di dalam website. Nah, di sini juga saya buat manual. Di shipping juga saya buat manual. Sama semuanya saya buat manual untuk tampilkan di websitenya langsung tanpa harus proses input. Nah, ini scriptnya nyambung ke post tab. Setelah itu kita masuk ke wishlist. Nah, di wishlist ini seperti tadi nyambung ke title, link post tab, lalu di style CSS. Di sini juga ada stylenya. Nah, di navbarnya juga sama seperti file lainnya. Nah, di sini saya atur wishlistnya terdiri dari produk, name, dan price-nya. Lalu di bodinya ada wishlist body yang bisa diinput dari home HTML, lalu bisa kembali juga ke menu atau file home HTML. Sini juga saya buat untuk box bawahnya. Di sini nyambung ke script JS-nya. Jadi untuk masukkan ke wishlist HTML, dia diambil dari home HTML lalu dimasukkan ke file wishlist HTML menggunakan script JS. Untuk di JS-nya sendiri bisa dilihat di sini function untuk update pada file wishlist. Nah, seperti ini. Jika kita lihat di halamannya, nah di sini bisa terlihat bahwa ada 2 produk wishlist. Lalu ketika diklik icon hapus, maka produknya akan terhapus. Untuk add sendiri, kita bisa masuk ke halaman detail. Setelah itu klik icon love di samping kanan, maka produknya akan otomatis masuk ke menu wishlist ini. Setelah itu untuk keranjang,
Di keranjang ini seperti tadi ada titelnya, link untuk ke post tab dan style CSS. Nah, di sini ada navbarnya juga. Lalu di sini ada seperti tadi di wishlist menampilkan untuk produk, name, price, dan tambahan di sini ada kuantitinya dan total produknya. Jadi di sini ada tambahan untuk total harganya karena di sini saya juga menampilkan total kuantitinya. Di sini bisa dilihat displaynya subtotal. Dan di sini kita bisa kembali ke menu home HTML juga dari klik untuk box container shopping. Di sini juga ada box bawah hitamnya. Setelah itu di sini ada cart main container untuk area utama daftar produk dalam keranjang. Di sini bisa dilihat bahwa di local storage biasanya disimpan saat user menambahkan produk, jadi di sini bisa terupdate. Lalu jika kosong, tampilan teksnya adalah your cart is empty. Nah, seperti ini tabelnya. Di sini cek logiknya. Nah, di sini kita bisa simpan produk terpilih dari check order, lalu dimasukkan atau dialihkan ke order HTML. Jadi saat kita checklist satu produk lalu klik icon checkout, maka proses pemesanan akan langsung dialihkan ke order HTML seperti ini. Kita coba untuk add ke keranjang terlebih dahulu. Kita coba ini. Nah, di sini bisa kita add to cart. Kita buat satu saja, maka di sini dia berhasil masuk ke keranjang. Setelah itu bisa kita check out. Nah, di sini masuk seperti tadi. Kita masukkan data. Nah, jika di order, maka proses pemesanan tadi akan masuk ke menu processing di file my order HTML di sini. Ini yang baru saya tambahkan tadi. Nah, ini fresh sibas. Setelah itu ada navbar untuk ke profile. Ini saya sudah login menggunakan email Unesa. Untuk tampilan awal sebelum login seperti ini, username. Lalu untuk daftar tampilannya ada seperti ini. Lalu jika login seperti ini. Nah, oke. Dan ini sudah terbukti atau sudah login ke websitenya. Di sini ada 3 file yang terhubung dengan menu tadi. Yang pertama ada profile. Nah, di sini ada untuk memasukkan username, user, emailnya. Lalu ada pilihan untuk ke sign in atau sign up. Lalu ada kembali juga atau keluar akun atau kembali ke home. Lalu ada box bawah juga. Di sini untuk memasukkan datanya ada email, nama. Lalu untuk di selanjutnya ada sign in. Di sini tulis proses sign in-nya. Nah, di sini ada proses sign in yang memasukkan email, password, dan di sini ada validasi. Jika email atau password error, maka akan disuruh memasukkan kembali. Nah, kalau di sini ada tampilan untuk kembali ke atau masuk ke sign up. Dan langsung ke sign up-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ada proses untuk ke sign up-nya, memasukkan name, email, password.
lalu confirm password dan submit. Lalu saat prosesnya berhasil maka akan kembali ke login dan ke menu profile HTML. Nah, di sini filenya dokumen get elemented by sync up email sampai confirm. Lalu di sini juga ada validasi errornya. Selanjutnya ada detailnya ini yang sudah saya sempat buka tadi. Di sini berisi detail produk dari halaman home HTML. Nah, di sini ada detail produknya. Bisa dilihat. Ini untuk menyambungkan ke wishlist, ke file wishlist. Setelah itu kita coba cek terlebih dahulu. Ini tidak langsung tampil di halamannya, jadi akan terbuka jika kita klik box salah satu produk di halaman home HTML seperti ini. Nah, ini untuk detailnya tadi ada product name, price, terus review. Ini ada tampilan tokonya. Setelah itu deskripsi produknya. Di sini kita juga bisa langsung buy now dan masukkan ke keranjang. Untuk buy now seperti tadi di home HTML, kita confirm maka akan langsung dialihkan ke file order HTML. Nah, seperti ini. Kita coba add lagi order, maka akan dialihkan ke my order dan hasilnya ditampilkan ke processing. Nah, ini selanjutnya ada file ada script JS juga. Ini di sini nyambung ke semua filenya. Nah, di sini ada untuk update price. Jadi di sini ada lagi juga untuk input produknya di container, stock drop down-nya, lalu ada query untuk selector all untuk ke produk card. Setelah itu function ke wishlist tadi, lalu masuk ke keranjang add to cart. Lalu untuk confirm yang bisa masuk ke halaman order, ini update wishlist, ini juga wishlist. Nah, untuk di stylenya sini menampilkan style untuk beberapa halaman yang tercantum. Nah, di halaman home HTML sendiri ada search bar. Jadi ketika kita klik icon cari di sini, maka dia akan menampilkan produk yang hanya ada title fishnya. Berlaku juga untuk produk lainnya. Dan di feature option juga kita bisa setting shark octopus, kita setting di harga 1 atau bisa kita add di sini. Lalu reviewnya 4 dan 5 in stock, dan delivery-nya kita tentang semua saja. Nah, jika di apply maka akan hanya menampilkan produk. Ini octopus tidak ada. Kita coba sim apply. Nah, di sini maka akan menampilkan produk yang hanya menerapkan fitur optionnya.